Makasih ganteng dan cantik yang udah klik video ini. Semoga kalian bisa membanggakan kedua orang tuamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo halo halo. Balik lagi dengan Kakak Hafid. Pada video ini aku akan bahas soal UTBK 2020 hari ke-7 atau FR UTBK 2020 hari ke-7. Simak sampai habis. Ya, kita coba kerjakan soal nomor 1 nih. Sebelum kita kerjakan, kita ingat kembali sifat dari sudut gitu ya. Bahwa kalau ada sudut yang saling bertolak belakang, itu besaran sudutnya sama. Jadi ini sama ini itu besar sudutnya sama. Begitu juga dengan ini itu besar sudutnya sama. Nah, ini diingat ya. Nah, dari sifat ini kita terapkan di sini nih. Berarti sudut ini dengan ini itu nilainya sama, besar sudutnya sama. Misal aku kasih nama X gitu ya. Nah, dua-duanya X. Nah, sekarang coba kita kerjakan nih. Kita tinjau segitiga yang sebelah kiri dulu. Segitiga yang sebelah kiri di sini ada 3 sudut. A, kemudian ini ya, A plus 10 dan X. Kita ingat bahwa jumlah sudut dalam suatu segitiga itu harus 180 derajat. Nah, ingat ya. Berarti ketika A ditambah A plus 10 ditambah X harus sama dengan 180 derajat. Setuju ya? Nah, kita tambahkan nih. A tambah A sama dengan 2A ditambah 10 ditambah X sama dengan 180 derajat. Maka X sama dengan 180 dikurangi 10, 170. 2A nya pindah ke kanan jadi minus 2A. Nah, persamaan pertama sudah kita peroleh. Nah, sekarang kita tinjau segitiga yang sebelah kanan. Nah, ini ya. Gimana coba? 2A ditambah A min 15 ditambah X harus sama dengan 180 derajat. 3A ini ya, kita tambahkan 2A tambah A, 3A min 15 plus X sama dengan 180. Hingga X sama dengan 180 ditambah 15 dikurangi 3A. 195 dikurangi 3A. Ini persamaan yang kedua. Nah, ini kan sama-sama X ya. Ini X, ini juga X. Nah, berarti kan kalau ini aku taruh di sana, berarti kan 170 min 2A sama dengan 195 min 3A. Nah, setuju ya. Sekarang A-nya aku taruh di sebelah kiri semua. Berarti min 3A menjadi plus 3A ya. 3A dikurangi 2A sama dengan A. Kemudian 170 nya aku pindah ke kanan. Berarti 195 dikurangi 170. Sehingga A sama dengan 25. Jawabannya yang B. Lanjut soal yang kedua tentang kecukupan pernyataan gitu ya, untuk menjawab pertanyaan. Pada gambar segitiga, tentukan apakah A kuadrat plus B kuadrat sama dengan C kuadrat. Ini rumus Pythagoras gitu ya. Apakah ini benar gitu ya? Supaya rumus ini berlaku, maka harus wajib ya. Di sini tuh siku-siku, segitiga siku-siku. Karena salah satu syaratnya rumus Pythagoras berlaku kan itu harus segitiga siku-siku gitu ya. Jadi di sini harus 90 derajat. Itu pasti. Kalau di sini nggak 90 derajat berarti rumus ini nggak bisa berlaku gitu ya. Pernyataan yang pertama, X sama dengan Y. Nah, dari pernyataan pertama itu bisa ada dua. Yang pertama ini bisa berlaku, yang kedua bisa juga nggak berlaku. Jadi nggak jelas, bisa iya bisa enggak gitu loh. Jadi pernyataan satu nggak cukup. Buktinya apa? Ini. Ketika X-nya misal aku ambil sebagai 45,
Nah, berarti Y-nya juga 45 ya, karena X sama dengan Y. X 45, Y 45, berarti 45 tambah 45 90. Sehingga di sini jelas 90. Sehingga ini benar gitu ya. Ini bisa berlaku. A kuadrat plus B kuadrat sama dengan C kuadrat berlaku. Tapi ketika X-nya sama dengan misal 15 gitu ya, Y-nya juga 15, berarti X tambah Y 15 tambah 15 kan 30. Berarti misal di sini aku kasih M ya, berarti M tidak sama dengan 90. Karena M-nya di sini itu 180 kurangi 30 alias 150, sehingga tidak siku-siku. Berarti ketika X sama dengan Y, itu persamaan ini bisa berlaku, bisa juga enggak gitu ya, ada dua kemungkinan. Jadi ini pernyataan ini tidak cukup untuk menjawab pertanyaan gitu ya. Jadi option A salah, D juga salah. Sekarang pernyataan yang kedua ada X plus Y sama dengan 90 derajat. Nah ini nih, ketika X plus Y sama dengan 90 derajat, maka jelas di sini juga 90 derajat karena jumlahnya harus 180 ya di segitiga. Sehingga kalau di sini 90 itu jelas siku-siku. Nah, sehingga persamaan ini bisa berlaku. Sehingga pernyataan yang kedua cukup untuk menjawab pertanyaan. Sehingga jawaban yang tepat itu yang B. Pernyataan 2 saja cukup, tetapi pernyataan 1 saja tidak cukup, gitu ya. Ya, soal yang ketiga, Bor. Di dalam lingkaran besar terdapat dua lingkaran kecil yang identik, yang saling bersinggungan di pusat lingkaran besar. Nah, berarti dua lingkaran kecil ini bersinggungan di pusat lingkaran besar. Berarti ini tuh pusatnya lingkaran yang besar gitu ya. Jika luas satu lingkaran kecil A, berarti luas lingkaran yang kecil LK gitu ya, itu sebesar A, maka luas daerah yang diarsir adalah luas daerah yang diarsir itu yang warna oranye ya. Nah, sekarang gimana cara mengerjakannya? Kita ingat rumus luas dulu, rumus luas lingkaran gitu ya. Itu kan sama dengan pi R kuadrat gitu ya, ingat kan? Nah, misal ini kita luas lingkaran kecil, nah itu sama dengan pi R kuadrat. Sementara luasnya udah kita tahu sama dengan A gitu ya, berarti A itu sama dengan pi R kuadrat. Nah, sampai sini dulu. Ini lingkaran kecil. Kemudian yang kedua lingkaran besar gitu ya. Lingkaran besar sama dengan pi R kuadrat. Nah, kenapa aku bedakan? Karena jari-jarinya lingkaran kecil dan jari-jari lingkaran besar itu kan beda gitu ya. Jadi aku lambangkan dengan huruf yang berbeda gitu, biar nanti nggak dikira sama gitu ya. Nah, sekarang kita lihat gambar nih. Kita lihat gambar ya. Tadi kan yang udah diketahui lingkaran kecil ya, luasnya A gitu ya. Misal kita lihat nih, lingkaran kecil itu jari-jarinya itu kan segini nih. Nah, ini titik pusatnya, itu jari-jarinya segini gitu ya. Yang ini juga titik pusatnya, jari-jarinya segini. Nah, kemudian jari-jari lingkaran besar itu berapa? Jari-jari lingkaran besar itu kan segini ya. Nah, atau segini. Nah, berarti jari-jari lingkaran besar itu 2 kalinya jari-jari lingkaran kecil. Setuju nggak? Iyalah. Apa sih pentingnya? Pentingnya itu di sini nih. Karena aku pengen menyamakan ini nih, R besar itu kan sama dengan 2R kecil gitu ya. Berarti kan 2R kecil dikuadratkan. Nah, jadi yang dikuadratkan jangan R kecilnya doang, 2-nya juga. Biasanya kalian kelewatnya di situ tuh. Berarti luas besar sama dengan pi 4R kuadrat. Nah, terus gimana nih buat nyari luasnya yang besar gitu ya? Di sini kita lihat ada sesuatu yang sama, yaitu pi. Nah, sama-sama ada pi gitu ya, dimana nilai pi itu ya sama aja di mana-mana gitu ya. Kalau kita uraikan yang ini, pi sama dengan A per R kuadrat. Kalau yang di sini, pi sama dengan LB per 4R kuadrat. Nah, ini kan sama-sama pi.
Pi sama dengan Pi. Nah, berarti A per R kuadrat sama dengan LB per 4R kuadrat. Nah, setuju ya? R kuadratnya bisa kita coret. Sisanya A dikali 4 atau 4A gitu ya, sama dengan LB. Jadi, luas lingkaran besar itu sama dengan 4A. Tapi sebentar, kalian jangan buru-buru milih D dulu. Karena yang ditanyakan itu bukan luas lingkaran besar, tapi luas daerah yang diarsir. Luas lingkaran besar kan segini. Luas daerah yang diarsir itu yang warna oranye. Berarti untuk mencari luas daerah yang diarsir itu sama dengan luas lingkaran besar dikurangi 2 lingkaran kecil. Kan lingkaran kecilnya ada 2 gitu ya. Nah, lingkaran besar itu apa? 4A dikurangi 2 kali lingkaran kecil, itu luasnya A gitu ya. Berarti 2A. Sehingga 4A kurangi 2A sama dengan 2A. Jawabannya yang B. Nah, itu. Ya, selanjutnya soal yang nomor 4 nih. Sini ada soal X plus Y kuadrat sama dengan 49 dan X min Y kuadrat sama dengan 29. Berapakah nilai dari X kali Y? Ini ya yang ditanyakan, X kali Y. Dari persamaan yang pertama, nah ini ya, bisa kita uraikan. Jadi kalau kita kuadratkan, jadinya kan X kuadrat plus 2XY plus Y kuadrat. Itu ya, pernah ya di sekolah ya, sama dengan 49. Ini persamaan yang pertama. Kemudian persamaan yang kedua, jadinya X kuadrat min 2XY plus Y kuadrat sama dengan 29. Yang kayak gini nih loh, yang kayak gini, misal X plus Y kuadrat itu kan kayak X plus Y dikalikan X plus Y, yang ini kali ini, kemudian ini kali ini, ini kali ini, ini kali ini gitu loh. Ngerti ya? Oke. Kemudian dari dua persamaan ini kita bisa eliminasi atau kita selisihkan gitu ya, kita kurangi. Coba atas kurangi bawah ya, 49 kurangi 29 sama dengan 20. X kuadrat kurangi X kuadrat hilang ya berarti ya, plus 2XY kurangi negatif 2XY, berarti kan dikurangi negatif, berarti jadinya dijumlah gitu ya, 4XY. Y kuadrat kurangi Y kuadrat 0, berarti 4XY sama dengan 20, sehingga XY bisa kita cari. 20 bagi 4, 5. Sebenarnya yang B. Oke, sekarang soal yang kelima ya. Jika 3 ekor kucing membutuhkan waktu 10 menit untuk menghabiskan 3 ekor ikan, berapa menit waktu yang dibutuhkan 100 ekor kucing untuk menghabiskan 100 ekor ikan? Nah, di sini yang ditanyakan waktu ya. Misalnya kalau makan dengan T gitu ya. Nah, ngomong-ngomong soal waktu gitu ya. Kalau kita bandingkan dengan jumlah kucingnya nih, semakin banyak kucing, maka waktu yang dibutuhkan untuk menghabiskan kan semakin singkat. Karena kucingnya banyak, berarti makannya cepat habis gitu ya. Jadi waktunya semakin sedikit. Kucingnya banyak, waktunya semakin sedikit. Berarti jumlah kucing dengan waktu itu berbanding terbalik. Kalau misal waktu aku tulis T, jumlah kucing berbanding terbalik dengan waktu. Berarti aku tulis di bawah gitu ya, karena berbanding terbalik. Sementara kemudian variabel yang kedua ada juga variabel ikan. Semakin banyak ikan, waktu yang dibutuhkan untuk menghabiskan juga semakin banyak karena makanannya makin banyak gitu ya. Sehingga jumlah ikan atau jumlah makanannya itu berbanding lurus dengan jumlah waktu yang dibutuhkan. Jadi aku tulis ikannya di sini gitu ya. Nah, dari kalimat yang pertama kita tahu waktunya itu 10 menit. Kemudian jumlah ikannya ada 3 dan jumlah kucingnya ada 3. Aku tulis kayak gini ya. Kemudian kalimat yang kedua atau yang pertanyaannya, yang ditanyakan adalah berapa waktu. Misalnya aku tulis di sini sebagai T, dibutuhkan 100 ekor kucing. Nah, kucingnya di bawah ya,
100, kemudian untuk menghabiskan 100 ekor ikan. Nah, aku tulis di sini ikan. Nah, yang ditanyakan kan ini ya. Nah, coba tinggal kita cari aja. Maka ini ke sana gitu ya. Ini ke sana. Jadinya kan 10 kali 3 kali 100 sama dengan 3 kali T kali 100 gitu ya. 100-nya bisa kita coret, 3-nya juga bisa kita coret, sehingga T-nya sama dengan ini ya, sisanya 10. Jadi waktu yang dibutuhkan sama 10 menit. Jawabannya yang E.